Siang Pak, mau tanya apakah karyawan alidaya atau kontrak diperbolehkan bekerja di bagian operasional yang tingkat resikonya besar? Bapak Ibu yang bertanya, ketentuan mengenai alidaya dan ketentuan mengenai PKWT atau kontrak adalah ketentuan yang berbeda. Jadi hukumnya berbeda. Ya, sama-sama ada dalam Undang-Undang 13 yang diperbarui atau direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau UCK versi 2 kami menyebutnya. Ya, tetapi mereka ada dalam bab yang berbeda. Ya, kalau PKWT atau kontrak tadi itu mengatur mengenai hubungan hukum antara si karyawan, si individu dengan perusahaan prinsipal atau perusahaan A misalkan. Kalau alidaya itu mengatur antara individu dengan perusahaan B yang menjadi outsourcingnya dari perusahaan A. Ya, jadi itu dulu dipahami, babnya berbeda, hukumnya ada di dalam satu undang-undang yang sama, tapi babnya berbeda. Nah, baru kita membahas tentang masalah bekerja di bagian operasional yang tingkat resikonya besar, kalau dalam pertanyaan teman kita ini. Maka kita masuk dulu ke bab tentang alidaya ya. Alidaya yang dahulu dalam Undang-Undang 13 disebut sebagai outsourcing. Ya. Itu saat ini dalam UCK versi 2 sampai hari ini belum memiliki batasan pekerjaan atau batasan bidang kerja yang boleh atau tidak boleh dialidayakan atau di outsourcing. Memang di dalam naskahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa akan ada pembatasan pekerjaan-pekerjaan apa yang boleh di-outsource dan pekerjaan apa yang tidak boleh di-outsource. Tetapi dalam prakteknya Bapak Ibu semua, dalam faktanya hari ini sejak bulan Maret 2023 sampai hari ini bulan April 2026, pembatasan tersebut yang katanya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 akan diatur dalam peraturan pemerintah, sampai hari ini belum muncul juga, ya. Jadi belum ada pembatasannya, sehingga dalam praktek lagi di lapangan perusahaan-perusahaan masih dapat menggunakan alidaya atau outsourcing tanpa pembatasan apapun. Pembatasan jabatan, pembatasan pekerjaan, pembatasan departemen, itu semua boleh masih di outsourcing sampai hari ini ya. Saya nggak tahu kalau minggu depan atau besok atau minggu depan muncul peraturan pemerintahnya yang mengatur mengenai pembatasan, maka kita harus ikuti itu. Tapi sampai hari ini masih boleh semua, sepanjang statusnya karyawan. Ya, mau dari GM misalkan, GM di outsource boleh. Terus manajer di outsource boleh, kemudian staff, supervisor, kemudian foreman, operator sampai yang paling bawah di outsource tidak dilarang sampai hari ini. Karena larangannya belum muncul detailnya, ya. Itu tentang alidaya. Termasuklah juga yang di bagian operasional atau yang tingkat resikonya besar. Ya, itu sampai hari ini belum ada larangannya. Kemudian baru kita masuk ke dalam bab yang kedua, bab tentang PKWT atau kontrak, karena pertanyaannya ada dua nih ya, ada alidaya dan ada kontrak. Mengenai bab tentang PKWT, di dalam PKWT di sana hanya mengatur pembatasannya. Yang paling utama adalah PKWT hanya dapat dilakukan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat sementara. Saya ulangi, PKWT hanya boleh dilakukan pada jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat sementara, ya, sementara. Di sana tidak diatur mengenai resikonya besar atau resikonya kecil, enggak. Ya, atau posisinya senior atau posisinya junior, enggak. Atau departemennya di bagian A atau di bagian B, enggak. Jadi di sana yang mengatur sepanjang jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat sementara, maka itu boleh di PKWT atau di kontrak. Ya. Begitu ya Bapak Ibu yang bertanya di TikTok.